Terima kasih Bapa di surga. Kami imani inilah saatnya, waktunya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena setiap kali kami hidup dalam kesempatan hidup yang Tuhan percayakan, itulah saatnya, itulah waktunya Tuhan menyatakan segala sesuatunya bagi kebaikan kami. Karena itu kami imani hari ini pun juga menjadi hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana waktunya Tuhan menyatakan kuasa dan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap kami semua yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami, sehingga kami mengerti betul apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Tuhan Kau menjamah, Tuhan Kau melawat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Kami bersyukur untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan tentunya, di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada ya. Dan dalam kesempatan pagi hari ini, saya selalu bersyukur. Kenapa? Karena saya boleh bisa ataupun dapat melayani ya. Itu adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Oleh karena itu hal yang sama pun biarlah kita juga lakukan pelayanan kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari di mana Tuhan percayakan dalam kehidupan kita yang ada. Haleluya. Karena itu dalam kesempatan pagi hari ini saya juga mau menyapa ya setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Minta maaf kalau ada hal yang menjadi terlewatnya nama ataupun tidak dapat saya sebutkan nama yang ada ya kan, karena saya tidak melihat dalam tampilannya ya. Nah, saya mau menyapa dulu selamat pagi buat Ibu Dina Abigail, Shalom, selamat pagi Ibu. Lalu juga buat Ibu Neni, Shalom, selamat pagi Ibu. Begitupun juga dengan Bapak Iwan Hasan ya, Shalom Pak, selamat pagi. Begitupun juga dengan Ibu Rini, selamat pagi Ibu, puji Tuhan, Shalom. Begitupun juga dengan Ibu Maria ya, selamat pagi, puji Tuhan. Ibu Maria ada di Kamboja ya. Lalu juga dengan Ibu Veronica ya, Veronica Simanjuntak ya. Shalom Ibu, apa kabar ya? Puji Tuhan. Begitupun juga dengan Ibu Meti ya. Shalom Ibu, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Dan juga hambanya Bapak Ong, Shalom, selamat pagi Pak, puji Tuhan ya. Begitupun juga dengan Bapak Resource, Shalom, selamat pagi Pak, puji Tuhan. Begitupun juga pagi hari ini saya menyapa buat Ibu Mawar Haslim ya, Shalom Ibu, selamat pagi. Dan juga Ibu Indra Setiawati ya, puji Tuhan, Shalom Ibu, selamat pagi. Dan juga Shalom, selamat pagi buat hambanya Pak Arnold ya, Pak Arnold oleh Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada ya. Tentunya ini menjadi satu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang ada, haleluya. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk memahami yang saya sampaikan dalam episode sebelumnya, bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perlombaan, boleh saya katakan demikian. Nah, bagaimana caranya kita dapat memenangkan perlombaan hidup kita masing-masing? Mari kita melihat di dalam kitab Ibrani pada pasal yang ke-13 ya, pasal yang ke-12 maksud saya ya, di mana kita melihat di sini nasihat supaya bertekun dalam iman ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan di sini dalam ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada, dikatakan di sini anak-anak, ya, dalam bahasa aslinya kepada seorang anak, ya, artinya seorang yang sudah menikah tetap ketika dia menghadap kepada orang tuanya dia disebut sebagai seorang anak, ya. Nah, selanjutnya, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang dikasihinya dan Ia menyesal orang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Haleluya. Apa yang menjadi renungan firman Tuhan pagi hari ini mengajak kepada kita bagaimana diingatkan oleh penulis kitab Ibrani untuk bertahan di dalam iman, untuk bertekun di dalam iman kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kembali kita melihat di sini, ya, dalam ayat-ayat firman Tuhan ini ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari di dalamnya. Yang pertama, mari kita mulai melihat, ya, dikatakan di dalam ayat yang pertama dalam Ibrani pasal 12, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Inilah hal yang perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Dengan tema pada renungan pagi hari ini dalam program Ajaib Sabdanya ini, bagaimana kita bisa memenangkan perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Ingat, Ibrani tadi mengatakan bahwa ada perlombaan yang diwajibkan, ya, dan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berarti terima ataupun tidak terima, siap ataupun tidak siap, kita ada dalam perlombaan hidup. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu Saudara mau terima atau tidak kenyataannya bahwa Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam perlombaan. Bapak Ibu Saudara mau mengatakan enggak, saya enggak ikut perlombaan. Inilah kehidupan. Di mana Alkitab mencatat bahwa kamu harus berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Selama kita hidup artinya ini adalah perlombaan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita bisa menang dalam perlombaan hidup kita masing-masing? Inilah yang akan kita renungkan pagi hari ini, ya. Bapak Ibu Saudara, digambarkan perlombaan ini, kalau saya boleh menganalogikannya, ya, bahwa
Ini kalau di dalam tafsiran yang ada ya, melatar belakangi penulisan kitab Ibrani ini, bahwa apa yang digambarkan dalam perlombaan yang wajib itu artinya seperti maraton ya, maraton yang larinya cukup jauh begitu ya. Nah, dalam pertandingan maraton makanya dikatakan meninggalkan semua beban ya. Dalam pertandingan maraton itu diupayakan setipis mungkin kaosnya, setipis mungkin pakaian yang digunakan, seringan mungkin sepatu yang digunakan. Dan tidak boleh membawa ransel, membawa apapun ya. Nah, ini yang digambarkan. Bagaimana dikatakan bahwa seseorang itu dalam kehidupannya itu serupa seperti seorang yang sedang berlari maraton. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini dalam ayat yang pertama, karena kita mempunyai apa? Banyak saksi. Jadi dalam sebuah pertandingan ya, itu ada yang namanya supporter, yang namanya pendukung ya. Nah, ayat ini mau mengingatkan bahwa apa yang menjadi perlombaan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada supporter. Siapa supporter kita? Orang-orang yang sudah hidup di dalam imannya kepada Allah yang benar, kepada Allah yang kudus, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Orang-orang yang sudah mendahului kita, seolah-olah mereka sedang memperhatikan setiap kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita nggak sendirian. Jadi ini yang dimaksud dalam konteks ayat firman Tuhan ini. Ada orang yang, ayo kamu bisa, ayo, kamu mampu, ayo, pasti kamu dapat melewati itu semua, ayo. Ini yang dimaksud. Makanya kalau kita mau menang dalam perlombaan ini, ingatlah, ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, ada orang-orang kudusnya Allah yang sudah mendahului kita dalam peperangan, dalam perlombaan iman. Dan ini yang harusnya kita ingat, bahwa kalau mereka saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Ayo dong bangkit, ayo dong mampu menghadapi tantangan dalam setiap perlombaan kehidupan kita. Kita nggak sendirian. Ini yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani. Itu sebabnya hal yang pertama, untuk kita dapat mengerti bagaimana kita dapat memenangkan perlombaan hidup kita, ingatlah ada banyak saksi. Ada banyak yang mensupport kita. Haleluya. Jadi saksi di sini bukan berkonotasi negatif, yang selalu melihat-lihat kesalahan kita, yang selalu melihat-lihat kelemahan kita. No, kita tidak sedang dipanggil Tuhan untuk terfokus kepada apa yang menjadi kelemahan diri kita. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk apa yang menjadi fokus dari apa yang menjadi dosa-dosa di masa lalu kita. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu seseorang. Ketika ia bertobat, Allah tertarik dengan masa depan seseorang. Nah, dalam perlombaan di dalam kehidupan seseorang untuk menjalani kehidupannya, dia membutuhkan supporter. Nah, itu sebabnya Allah melalui penulis kitab Ibrani mengingatkan dalam perjuangan iman kita, hey, ingatlah, ada banyak saksi, ada banyak orang yang mensupport, termasuk mereka yang sudah mendahului kita dalam iman mereka, dalam kemenangan perlombaan hidup mereka. Jadi maksud saya, jangan jadi orang yang picik gitu loh. Jangan jadi orang yang cupet. Jangan jadi orang yang berpikirnya bahwa aduh, saya hidup sendirian nih, saya nggak ada orang yang menopang saya, nggak ada orang yang mensupport saya. Itu namanya cari muka. Itu namanya cari perhatian. Ayo berjuang sesuai dengan firman Allah, supaya engkau dapat memenangkan perlombaan hidupmu. Ini penting. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan jadi orang Kristen yang perlu selalu minta dibelas kasihani, yang selalu minta untuk diperhatikan.
Belajarlah menjadi orang Kristen yang mampu menjalani perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu dengan tekun. Haleluya. Ini penting dalam kehidupan iman kita, bahkan menghadapi tantangan-tantangan ke depan, sebagaimana yang digambarkan oleh penulis kitab Ibrani. Ini adalah perlombaan. Kita tidak bisa santai-santai dalam sebuah perlombaan. Kita tidak bisa mengabaikan aturan-aturan dalam perlombaan. Makanya dalam hidup Kristen kita tidak bisa main-main. Dalam hidup Kristen kita tidak bisa untuk artinya ya suka-suka kita. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh berkaitan dengan hal itu dalam ilustrasi cerita yang ada. Tetapi ini langkah pertama yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Mari kita mulai belajar dalam perjuangan iman Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita sedang ada dalam perlombaan. Sadarkan dalam pikiran kita, sadarkan dalam hidup kita, saya sedang ada dalam perlombaan hidup. Saya nggak boleh membuang-buang waktu hidup saya. Mana ada sih dalam sebuah perlombaan lari maraton tiba-tiba dia mau santai dulu lah. Ada tukang es di pinggir jalan, lalu tiba-tiba kita deketin tukang esnya. Aduh, saya haus nih, saya mau minum es dulu, santai-santai seperti itu, udah jauh orang. Dan ingat, dalam sebuah perlombaan ada batasan waktu. Sama dalam hidup kita pun demikian, ada batasan waktu. Jangan kita membuang-buang waktu. Di mana kita membuang-buang waktunya? Berpikir tentang hal-hal masa lalu, berpikir tentang apa yang menjadi kekecewaan, kesedihan. Sudahlah, saya selalu mengatakan saya tidak punya waktu untuk yang seperti itu, yang sudah saya lalui pada hari Rabu kemarin, dan saya ada di hari Kamis ini. Artinya apa yang akan saya lakukan pada hari Kamis ini? Dengan memulaikannya bersama dengan Bapak Ibu Saudara, melalui doa, melalui renungan firman Tuhan ini. Dan selanjutnya pada kesempatan siang hari, sore hari, malam hari, sepanjang hari ini saya ada dalam perlombaan. Haleluya. Amin. Ayolah Bapak Ibu Saudara, bangkitlah, hadapi segala sesuatu dalam perlombaan hidupmu dengan tekun, sebagaimana perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, ingat, ada banyak saksi. Artinya apa? Orang boleh bilang apa, orang boleh bilang katakan apa dan sebagainya. Tapi saksi di dalam Yesus Kristus Tuhan yang akan mendukung kita. Ada supporter yang mendukung kita. Waktu kita benar dalam apa yang menjadi perlombaan hidup kita. Termasuk Tuhan Yesus Kristus yang mensupport kita. Seolah-olah dia berkata, ayo nak, kamu bisa sayang, kamu bisa, kamu mampu. Wow, itulah yang selalu saya bayangkan dalam kehidupan saya. Setiap bangun pagi saya akan selalu berkata, I love you Dad, I love you Lord. Saya akan selalu berkata, terima kasih Papa, terima kasih Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa saya, dan itu juga adalah Bapaknya Bapak Ibu Saudara. Imani akan hal ini. Yang kedua selanjutnya, di dalam ayat ini dikatakan bahwa tanggalkan semua beban dan dosa. Kembali dikatakan di dalam ayat ini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau saja kita mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan, kita nggak gampang untuk membawa beban. Kita nggak gampang untuk tertipu dengan apa yang menjadi beban-beban kehidupan kita, termasuk dosa di dalamnya. Kita akan tanggalkan itu semua. Itu sebabnya dalam kesempatan hari ini, di mana kita dipercaya Tuhan untuk hidup, buang dosa-dosamu di hari Rabu, buang dosa-dosamu dari Selasa, buang dosa-dosamu di hari-hari yang lalu. Buang kekecewaan, buang kepahitan, buang kemarahan. Ini hari yang baru. Dengan demikian kau akan kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupanmu yang ada. Nah, apa saja yang dimaksud dengan beban itu? Yang pertama jelas bahwa itu adalah dosa. Ya. Efek negatif dari dosa itu sendiri, ya, yang membuat orang, ya, apa sih yang biasanya menjadi efek negatif dari dosa kalau kita selalu membawa dosa?
yang membuat orang selalu merasa tidak layak. Itu sebabnya dalam perlombaan yang ada, kalau kita membawa sesuatu, ya, yang saya katakan seperti dosa tadi, maka kita akan merasa, ya saya nggak mungkin juara, saya nggak mungkin bisa menyelesaikan perlombaan saya nggak mampu, saya nggak bisa, Tuhan tolong saya, aduh, ngeluh terus. Kenapa? Karena ada dosa yang masih ada dalam hidup kita, yang mana dia mengintimidasi, dia mengintervensi, dia menuduh kita, menghambat langkah kita, menghambat lari kita, menghambat maju kita untuk memenangkan perlombaan hidup ini. Nah, inilah bahayanya, ya. Jadi waktu kita mulai membawa dosa dalam perlombaan hidup kita, kita akan selalu merasa tidak layak. Kita akan selalu merasa, aduh, saya nggak layak, saya orang yang berdosa. Hei, di mana di dunia ini orang tidak berdosa? Tetapi yang menjadi pertanyaannya, maukah engkau menanggalkan dosa-dosamu? Maukah engkau melepaskan setiap dosa-dosamu? Mungkin engkau tidak dilihat oleh orang lain akibat atau perbuatan-perbuatan dosamu, tetapi ingat, Allah adalah Allah yang mengetahui sekecil apapun dalam hidupmu yang menjadi dosa dalam hatimu, bahkan Dia Allah yang melihat. Engkau bisa bersandiwara dengan manusia lain, tetapi tidak di hadapan Allah. Ini penting untuk kita pahami, supaya kita boleh menghasilkan kemenangan dalam perlombaan hidup kita. Haleluya. Ya, sebabnya tanggalkan segala beban. Apa itu beban? Yang pertama dosa. Yang kedua adalah apa? Masa lalu yang buruk. Masa lalu kita itu akan menghambat lari cepatnya kita memenangkan perlombaan, menyelesaikan perlombaan. Jangan berpikir, kalau saya tidak ikut perlombaan, makanya saya tidak akan menyelesaikan perlombaan saya. Dan kalau saya tidak menyelesaikan perlombaan saya, artinya hidup saya masih panjang. Siapa yang bilang? Setiap jam kehidupan kita sudah di-setel oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan sebaik-baiknya waktu yang ditetapkan Tuhan untuk perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Jangan kita pura-pura tidak melihat, jangan kita pura-pura tidak mengerti, jangan kita pura-pura menolak jam kehidupan yang sudah di-setel oleh Allah. Akan ada saatnya jam kehidupan itu akan stop. Waktu dia stop, maka kita harus mempertanggungjawabkan, sudahkah perlombaan yang diwajibkan kepada kita? Sebagai apapun, sebagai suami kah, sebagai istri kah, sebagai orang tua kah, sebagai anak-anak kah, sebagai pelayan Tuhan kah, sebagai hamba Tuhan kah, sebagai apapun, sadarilah dalam kesempatan kemudian engkau harus mempertanggungjawabkannya dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Waktu yang diberikan kepada kita, pasti kita akan dapat menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Tetapi karena kita berpikirnya salah, karena kita berpikirnya seolah-olah bahwa dengan kita mengabaikan hal tersebut, maka waktunya diperpanjang. No! Salah berpikir seperti itu. Salah berpikir seperti itu. Makanya tidak heran, dalam kesempatan kemudian, penyesalan itu tidak lagi ada artinya. Oleh karena dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita kembali, tanggalkan dosa kita. Apa itu? Tanggalkan beban kita. Apa itu beban? Dosa, lalu juga masa lalu yang buruk. Ya, hal-hal buruk apa? Bapak, ibu, saudara yang mengetahui, yang mengerti hal-hal buruk apa yang ada dalam diri kita. Tidak perlu kita ada pembelaan kepada Allah, tetapi adalah pengakuan ketulusan dalam diri kita, bahwa benar Tuhan, saya melakukan hal-hal yang salah. Saya melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman. Saya tidak mau terhilang dalam kesempatan kemudian. Saya mau diselamatkan Tuhan. Itu sebabnya pentingnya ada pengakuan dosa dalam kehidupan kita. Dan kita tinggalkan sebagai tindakan perlakuan-perlakuan buruk apa yang pernah terjadi, sehingga itu tidak membebani perlombaan yang saat ini kita sedang lakukan di dalamnya, sebagai perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Lalu beban apa lagi yang menjadikan seseorang itu menjadi tidak mampu dalam perjuangan, dalam perlombaan hidupnya? Saya katakan tadi, beban itu adalah dosa, beban itu adalah masa lalu yang buruk.
Yang ketiga, beban itu adalah penderitaan. Ya. Penderitaan ini yang kalau diingat-ingat, terus diingat-ingat, mana ada tenaga untuk lari, mana ada seorang pelari maraton, pelari cepat, lalu dia ingat-ingat kesedihannya, penderitaannya, masa kecilnya. Aduh, saya hidup menderita terus. Aduh, saya hidup susah. Lalu disuruh lari. Bagaimana mungkin dapat menyelesaikan larinya? Saya mah orangnya susah, saya sedih, saya menderita, saya mah tidak pernah melihat kebahagiaan. Waktu kecil saya tidak diperhatikan oleh orang tua saya. Waktu kecil saya selalu didiskreditkan dan semuanya. Keluarga saya mengecam saya, keluarga saya menghina saya. Saya menderita, saya menderita. Hey! Bagaimana engkau mau memenangkan perlombaanmu kalau engkau selalu berpikir tentang penderitaan, penderitaan, dan penderitaan? Nggak ada semangat di dalamnya. Nggak ada semangat. Tapi waktu kita bicara tentang Allah yang baik, Allah yang sudah menolong saya melewati setiap penderitaan-penderitaan yang ada, bukankah itu satu kemenangan yang luar biasa? Loh, kalau saya mau ngomong dalam kehidupan saya secara pribadi, Tuhan kenapa sih? Ya, saya kadang-kadang tersentuh juga kalau anak saya bertanya, aku nggak pernah lihat opung, kan seperti itu. Anak saya yang bungsu dia bilang, kalau ada opung aja enak ya, maksudnya dia opung dolinya ya, bapaknya saya. Saya bilang ya udahlah sayang, ya kan ada Tuhan Yesus, seperti itu. Nah itu yang saya bilang, saya yatim piatu umur 10 tahun. Saya ditinggal mama saya meninggal umur 3 tahun. Nah kalau saya ngomong, artinya mengingat-ingat hal itu sebagai penderitaan, saya bilang, aduh saya menderita banget deh waktu kecil. Gak pernah mengalami kasih sayang seorang ibu, gak pernah mengalami kasih sayang seorang bapak. Dalam batasan usia saya seperti itu. Mau bagaimana saya memenangkan perlombaan hidup saya? Mungkin ada sisi penderitaan lain yang Bapak Ibu secara alami di masa kecil. Mungkin itu juga berupa pelecehan, baik pelecehan secara verbal maupun secara fisik. Saya mau katakan stop dengan hal itu jika engkau mau memenangkan perlombaan hidupmu. Jangan ingat-ingat penderitaanmu, tapi ingatlah akan kasih Kristus yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Haleluya. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan beban. Jadi ingat ya, bahwa Alkitab ingatkan pagi hari ini dalam kehidupan kita, menangkanlah perlombaan yang diwajibkan kepadamu. Bagaimana caranya kita memenangkan perlombaan yang diwajibkan? Ingat akan ada saksi. Ya, ada saksi-saksi kita yang menyaksikan bagaimana kita berjuang dalam perlombaan itu. Mereka yang sudah mendahului kita, mereka yang sudah memenangkan perlombaan hidup mereka. Ya. Mereka menjadi supporter dalam kehidupan kita yang membuat kita semangat. Yang kedua, tinggalkan beban. Tanggalkan beban. Apa itu yang dimaksud dengan beban? Yang pertama dosa. Yang kedua adalah masa lalu yang buruk. Udah, jangan ingat-ingat lagi. Yang ketiga adalah penderitaan, ya. Dan yang keempat selanjutnya apa? Persoalan hidup. Nah, ini yang membuat akhirnya kita tidak pernah memenangkan perlombaan. Kenapa? Persoalan hidup itu kayak satu beban yang ditaruh dalam ransel, lalu kita suruh berlari. Nggak bakalan menang, nggak bakalan selesai. Karena persoalan hidup ini begitu berat dalam diri kita. Saya mau katakan, siapa sih manusianya di dunia ini yang tidak mengalami persoalan hidup? Kan kemarin kita sudah membahas dalam episode sebelumnya, bagaimana Yusuf menghadapi itu semua dengan sikap yang benar, dengan respon yang benar. Itu yang saya mau katakan. Dalam kehidupan kita, waktu kita bicara tentang persoalan hidup, semua juga punya persoalan hidup. Tetapi bagaimana dengan respon kita, dengan persoalan hidup kita? Bagaimana sikap kita yang baik meresponi apa yang menjadi persoalan hidup kita? Itu yang menentukan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, janganlah lagi engkau taruh apa yang menjadi persoalan hidupmu menjadi sebuah alasan untuk berkata, aduh Pak, saya ini berat dengan masalah ekonomi, saya ini sedang sakit, bahkan serangan COVID, saya juga sedang mengalami penderitaan, masalah-masalah
rumah tangga dan sebagainya, persoalan-persoalan hidup saya banyak. Iya, betul. Semua kita yang hidup punya persoalan hidup. Tetapi bagaimana respon kita menyikapi hal itu yang menentukan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan dengan persoalan hidup ini. Karena saya sudah jelaskan dalam kesempatan episode sebelumnya tentang ujian. Ya, kita bersyukur bahwa ujian itu adalah kesempatan untuk kita dipromosi oleh Allah. Haleluya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, ayo, mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kembali kita melihat dalam Ibrani ini. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Yang pertama, bagaimana kita memenangkan perlombaan. Kita ingat bahwa kita mempunyai banyak saksi yang mensupport, yang mendukung kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memenangkan perlombaan hidup kita. Tanggalkan semua beban. Apa itu beban? Dosa, penderitaan, masa lalu, bahkan juga persoalan hidup. Ya, tanggalkan itu semua. Dan yang ketiga, selanjutnya dikatakan apa? Dikatakan berlarilah, ya, dikatakan dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bahwa hal ini adalah yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita itu memiliki fokus dalam perlombaan yang diwajibkan. Di awal tadi saya katakan, saya mau sampaikan ilustrasi cerita, ya, berkaitan dengan hal ini. Bagaimana kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi wajib hukumnya. Nah, terus bagaimana kita bisa menang? Oke. Satu kali, ya, ini ilustrasi cerita ya, supaya Bapak Ibu saudara mengerti. Suatu hari ada orang yang disebut sebagai musafir, ya. Mereka sedang berjalan mau menuju surga. Oke. Dalam perjalanannya, ya, musafir 1, musafir 2, musafir 3. Dalam perjalanannya mereka lalu mencoba berdoa, ya, supaya mereka diberikan petunjuk untuk menuju surga. Nah, di tengah perjalanan, secara supranatural, secara supraalamiah, maka mereka berjumpa dengan Yohanes. Oke. Lalu ketika berjumpa dengan Yohanes, mereka saling menyapa dan mereka pun ditanya, mau kemana tujuannya? Maka musafir 1 dan musafir 2 serta musafir 3 berkata, kami sedang mencoba mencari jalan menuju surga. Oke. Oh, kalau begitu, kata Rasul Yohanes, arahnya menuju timur. Oke. Lalu menuju timur dan harus bawa ini, katanya seperti itu. Maka secara supraalamiah juga, maka tiba-tiba setelah menghilangnya Rasul Yohanes, di situ ada 3 salib besar, ya, 3 salib besar. Jadi mereka harus membawa ini sebagai alat untuk sampai ke surga. Wah, mereka senang sekali. Dan ketika mereka senang, lalu mereka mulai mencoba membawanya secara langkah per langkah. Karena besar dan berat, maka akhirnya mereka merasa letih. Dan bukan hanya itu, mereka juga merasa bahwa ini punggung udah sakit, begitu. Ketika mereka mencoba memaksanya, musafir 1 merasakan bahwa aduh, nggak sanggup nih, saya nggak sanggup. Lalu apa yang dilakukannya? Dia mulai mencoba memotong salib tersebut, ya, dengan ukuran kecil. Karena dia berpikirnya sederhana, yang penting bentuknya salib. Oke, lalu dibuatlah seperti itu, ya. Dia mulai kantongin yang ukuran kecil dan akhirnya dia berjalan tanpa ada beban. Yang penting saya bawa salib. Nah, yang kedua musafir yang kedua melihat bahwa iya juga ya, gitu. Karena dia udah mulai merasakan kakinya sudah lelah, lalu punggungnya panas karena memikul salib itu, ya. Dan akhirnya dia pun mengikuti musafir yang pertama. Dia buat juga salib dengan bentuk salib, ya. Lalu dia berpikir sederhana, agak besaran sedikit deh.
Jadi dia tidak dikantongi tapi dipegang dengan tangannya, tangan satu. Cukup untuk dia. Lalu yang penting salib. Nah, ukurannya lebih besar dari musafir yang pertama. Dan musafir yang ketiga, dia tidak terusik, dia tidak terganggu dengan apa yang dilakukan oleh musafir 1 dan musafir 2. Dia tetap berjalan walaupun dia tertinggal, ya, tertinggal jarak. Karena yang satu sudah tidak terlalu berat bebannya, dikantongin salibnya. Yang kedua pun demikian, dia cuma pegang salibnya, ya, sebagai ukuran sepantasnya, seperti itu. Dia berjalan, tapi yang musafir yang ketiga, dia mulai berdarah, punggungnya, mulai kakinya sakit dan sebagainya. Dia bertahan dengan segala apa yang menjadi letihnya, dengan segala apa yang menjadi beratnya dari beban salib itu sendiri. Dia terus bawa. Sampailah akhirnya ke tujuan, di mana dalam kesempatan itu mereka berjumpa dengan Petrus. Ya. Petrus ini disebutkan sebagai penjaga pintu surga. Ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka bertanya kepada Petrus. Dan Petrus bertanya, mau kemana? Saya mau ke surga. Oh, silakan. Tetapi di sini ada jurang pemisah. Ya, ada jurang pemisah di mana kamu bisa melewatinya apabila kamu menggunakan salib. Oh, saya ada salib, kata musafir yang pertama. Dia keluarin dari kantongnya dan dia bilang, ini salib yang saya bawa. Oh, silakan, kata Petrus. Lalu dia mulai taruh salib itu dari seberang yang satu ke seberang yang lain dengan ukuran yang ada. Tentunya tidak bisa, tidak mencapai seberang ke sana. Kenapa? Karena ukurannya kecil. Yang ada akhirnya dia menyesal. Dan lalu Petrus bilang, ya kamu tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kamu tidak punya jembatannya. Yang kedua juga begitu, dia mengupayakan, di mana dia taruh salib yang dia pegang itu seolah-olah bisa menjadi jembatan. Itu pun juga dia tidak bisa. Akhirnya dia pun ditolak. Nah, yang musafir ketiga, dengan segala jerih lelahnya, dengan segala darah-darahnya, maka dia mulai ketemu dengan Petrus, dan Petrus berkata, silakan saja, kalau memang kamu mau ke surga, gunakanlah apa yang menjadi jembatan itu. Dan ketika dia mulai menaruh itu, pas, saudara, dengan kuasa Allah, maka ia sanggup atau dia dapat berjalan menuju ke surga. Nah, ilustrasi cerita ini adalah gambaran tentang bagaimana kita seringkali mencoba untuk membuat salib sendiri. Ya kan? Kita mencoba mengurangi apa yang sudah diwajibkan bagi kita oleh Allah. Nggak apa-apa lah, ini sedikit lah, nggak apa-apa lah. Ya, kurang-kurang dikit lah, nggak apa-apa lah, Tuhan ngerti kok. Iya, silakan saja. Tetapi jangan sampai engkau terkejut dalam kesempatan kemudian ketika Alkitab mencatat banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa sedikit yang terpilih? Karena maunya dewek, maunya sendiri, ngatur salibnya sendiri, nggak bisa menerima dengan apa yang menjadi syukur untuk setiap penderitaan, untuk setiap tantangan, untuk setiap pencobaan, sehingga akhirnya dia tidak mencapai apa yang menjadi target Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah yang dimaksud di dalam poin yang ketiga. Berlarilah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi, marilah kita mempertahankan salib yang Tuhan percayakan di depan kita secara tekun, ya, secara sungguh-sungguh. Kita nggak perlu mencoba dengan berpikir, saya kurangin ini agak sedikit, saya potong ini agak sedikit, yang penting bentuknya salib. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah ketekunan. Yang Tuhan mau adalah kesetiaan. Yang Tuhan mau adalah ketaatan kita. Sehingga di dalamnya kita boleh melihat hal-hal dahsyat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ya, akhirnya dalam kesempatan pagi hari ini, dalam renungan pagi hari ini, mari kita mulai renungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh mengalami apa yang menjadi kemenangan dalam setiap perlombaan yang ada pada kita, ya. Lalu selanjutnya, sebagai hal yang dikatakan dalam kitab Ibrani 12 ini,
Dikatakan dalam ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Untuk kita memenangkan perlombaan dalam kehidupan kita. Fokus kepada Yesus. Arahkan matamu hanya kepada Yesus. Ya. Nah, bagaimana caranya? Buat saya sederhana. Bicara tentang fokus, bicara tentang mengarahkan pandangan kepada Yesus. Kan dikatakan, arahkanlah pandanganmu kepada Yesus. Yang pertama apa? Fokus kepada Tuhan Yesus saja. Itu yang penting. Ya, orang boleh bilang apa, orang boleh katakan apa dan sebagainya. Kita pandang hanya kepada Yesus. Kita fokus kepada Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan bicara tentang mengarahkan pandangan kita? Yang pertama saya katakan fokus kepada Yesus. Yang kedua, percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini penting supaya kita tidak tertipu oleh apa yang disebut sebagai dukun, paranormal, ramalan-ramalan yang ada. Bapak Ibu saudara jangan lupa ya, setiap hari Rabu saya akan membahas tentang kuasa roh jahat, okultisme. Tadi malam saya sudah sampaikan berkaitan dengan apa yang menjadi pembahasan berkaitan dengan kuasa kegelapan. Setiap hari Rabu jam 7 malam ya. Bantu doa supaya ini boleh menjadi berkat buat setiap banyak orang. Jadi jelas itu yang saya katakan. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya, jangan percaya dengan apa yang menjadi ramalan-ramalan, tipu daya setan di dalamnya. Oke. Selanjutnya, mengarahkan pandangan itu artinya apa sih yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jadi kita hanya memandang karya Kristus. Apa sih yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita? Yang pertama dan utama, di atas kayu salib, Yesus sudah selesaikan dosa-dosa kita. Itu yang akan membuat kita memenangkan perlombaan. Setan tidak punya hak lagi untuk mengintimidasi, mengintervensi kita waktu kita hanya memandang kepada Kristus. Memandang dalam artian fokus kepada Kristus. Yang kedua, percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, memandang kepada karya-karya Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini yang akan membuat kita memenangkan perlombaan hidup kita yang diwajibkan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Akhirnya, bagaimana kita bisa memenangkan perlombaan yang diwajibkan kepada kita? Dalam ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia. Ini penting untuk memenangkan perlombaan dalam kehidupan kita. Ingat aja Tuhan Yesus. Ingat aja akan apa yang menjadi kasih-Nya. Ingat aja akan apa yang menjadi kebaikan-kebaikannya. Ingat saja akan apa yang menjadi karyanya. Kalau Ia saja mau mati untuk kita, masa sih Dia tidak menolong untuk segala apapun yang menjadi perjuangan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang sudah menjadi renungan pagi hari ini, biarlah hal ini mengingatkan kepada setiap kita semua yang ada, bahwa terima ataupun tidak terima, siap ataupun tidak siap, kita sedang ada dalam perlombaan kehidupan yang diwajibkan bagi kita. Jangan kita mencoba untuk mengabaikan apa yang dipercaya Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu waktu dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sehingga waktu kita menyelesaikan pertandingan kita, perlombaan hidup kita, maka sampailah di mana Tuhan berkata, sabaslah hai engkau hambaku yang setia. Haleluya. Bagaimana caranya? Ingat, ada saksi yang menyaksikan dalam kehidupan kita yang ada. Ya, mereka-mereka yang sudah menyelesaikan perlombaan hidup mereka, iman mereka, ya, ini yang menjadi support dalam kehidupan kita. Yang kedua, belajar untuk menanggalkan segala beban dalam kehidupan kita. Apa itu dimaksud dengan beban? Dosa, masa lalu yang buruk, serta penderitaan. Tanggalkan itu semua dalam menjalani perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang ketiga selanjutnya adalah bicara tentang berlari dengan tekun
dalam perlombaan yang diwajibkan. Seperti ilustrasi cerita yang saya sampaikan tadi. Jangan coba-coba potong salibmu, jangan coba-coba kurangin salibmu. Itu sudah diwajibkan bagimu. Salibmu adalah tanggung jawabmu. Dengan demikian engkau akan sampai melewati jurang yang menuju kepada surga itu sendiri melalui salibmu. Jangan abaikan salibmu, apalagi membuang salibmu. Ya. Pikul, walaupun kau harus berdarah, walaupun di dalam ayat yang kita baca dalam Ibrani ini, ya, dikatakan apa? Bahwa dalam ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Alkitab yang bilang loh, jujur saja banyak pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu harus mencucurkan darah. Yesus yang sudah mencucurkan darah atas kayu salib. Oleh karena itu jangan cengeng dalam hidup. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Bangkitlah. Dengan cara apa? Menanggalkan segala bebanmu. Dan belajarlah dalam kehidupanmu. Berlari dengan tekun. Dengan tekun artinya gak usah macam-macam. Dalam hidup ini gak usah macam-macam. Gak usah kompromi dengan dosa. Gak usah pura-pura gak tahu apa yang menjadi aturan firman Allah. Kalau firman Allah berkata ampuni, ampuni. Jangan pura-pura habis dia begini, habis dia begitu. Sudah, stop. Lakukan dengan tekun. Apa saja yang harus dilakukan dengan tekun, lakukanlah. Karena upahmu besar di surga. Haleluya. Yang keempat selanjutnya, apa yang sudah kita renungkan pagi hari ini. Bahwa bicara memenangkan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah bahwa arahkan pandangan kita. Arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Artinya apa? Yang pertama, fokus aja kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, belajar untuk apa? Untuk percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Engkau akan kecewa kalau engkau percaya kepada manusia. Engkau akan kecewa ketika engkau percaya kepada dukun-dukun paranormal dan sebagainya. Jadi maksudnya dikatakan bahwa hanya memandang kepada Kristus. Ya, arahkan pandanganmu. Fokus kepada Kristus. Dan percaya akan kuasa Kristus. Dan yang ketiga, mulai belajar. Mengingat dan memandang apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita. Yang utama adalah dia sudah mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Ini yang harus kita ingat dalam perlombaan kita. Masa sih Tuhan membiarkan saya? Kalau Tuhan saja mau menyerahkan nyawanya untuk hidup saya, pasti Tuhan tolong hidup saya dalam segala tantangan, dalam perlombaan yang diwajibkan kepada saya. Itu yang harus kita miliki. Dan akhirnya, sebagaimana ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah akan Tuhan Yesus. Wow! Dalam kesempatan ini kalau saja kita boleh melihat bagaimana Tuhan yang maha baik itu, Tuhan yang maha kasih itu, ada bersama dalam pikiran kita, ada bersama dalam hati kita. Enak hidup ini, betul. Orang mau bikin apa, orang mau katakan apa, orang mau lakukan apa, kita cuman kita hanya membayangkan betapa Tuhan itu dahsyat. Dan andai kata kita dalam kesempatan kemudian, ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan, kita nggak perlu lagi ada kesulitan untuk membayangkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang kelak. Karena kita sudah terlatih di dunia ini. Bagaimana kita mengingat selalu akan Kristus. Waktu kita mengingat akan Kristus, maka Ia yang akan menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, sehingga kita lupa dengan apa yang sudah orang kerjakan sebagai hal yang menyakitkan, sebagai hal yang menghina, sebagai hal yang mencoba mendiskreditkan kita. Karena kita mengingat akan Kristus. Inilah yang akan membuat kita menjadi sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh mendorong, menguatkan, mengingatkan dalam kehidupan kita semua yang ada. Haleluya. Saya setiap pagi itu selalu semangat loh ya, kalau ketemu dengan Bapak Ibu saudara melalui media online ini ya, saya selalu semangat. Itu sebabnya ya, Bapak Ibu saudara nggak tahu, setiap pagi saya bilang saya akan keringetan nih, kaos dalam saya udah keringetan nanti. Jadi olahraga saya ini mendorong, mengingatkan Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan, supaya hidup ini jangan cengeng, supaya hidup ini jangan takut, supaya hidup ini jangan gentar. Hadapin semua, ada Tuhan Yesus kok. Haleluya, puji Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya tahu Bapak Ibu Saudara harus melakukan segala aktivitas. Bapak Ibu Saudara, apa yang boleh saya sampaikan kiranya itu boleh menjadi berkat
buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Puji Tuhan ya, dari nama-nama yang saya sudah sapa tadi pagi ya, saya juga bersyukur karena pagi hari ini juga hamba-hambanya ya, hambanya Pak Lidar, puji Tuhan, Pak Lidar Tambu Bolon ya, juga bersama dengan kita. Pak, sehat ya Pak, sehat selalu ya, kita sama-sama Pak, kita adalah penyintas COVID, kita sama-sama, tapi kita semangat, tetap terus semangat, ada Tuhan Yesus ya. Saya senang sekali kalau lihat teman-teman hamba-hamba Tuhan ya, yang dapat melampaui apa yang menjadi serangan COVID ini dengan bersyukur, dengan bersuka cita ya. Puji Tuhan, saya juga bersyukur dengan Ibu Lisa Tori. Ibu bagaimana dengan isolasi mandirinya bersama dengan suami ya, Pak Torik ya, dan juga anak. Waduh, tetap bersyukur ya Ibu ya, tetap sukacita pokoknya, semangat saja, semangat ya. Saya juga tidak tahu lagi nih di antara Bapak Ibu Saudara siapa-siapa yang mengalami hal tersebut, tetapi percayalah ya bahwa Tuhan sayang kepada setiap kita semua yang ada ya. Juga ada Ibu Marniuli ya, puji Tuhan, bagaimana? Sehat ya, puji Tuhan, bersama dengan suami ya. Lalu juga ada Ibu Tiur Segala ya, shalom ya, puji Tuhan ya. Semua. Minta maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu, tetapi ini yang saya katakan ya, bahwa kita ini adalah anak-anak raja di atas segala raja. Jangan takut, jangan cengeng, jangan mundur ya. Juga dengan Pak Winnie, Ibu Winnie ya, ini lalu juga ada Pak Di Prasojo ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan ini akan membawa kita semakin cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa ya, Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang juga masih dalam isolasi mandiri ya, saya berdoa supaya Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Bahkan juga apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Juga ada pada pagi hari ini Ibu Ida ya. Shalom Ibu ya. Puji Tuhan. Sehat ya selalu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami percaya hal-hal baik yang daripada Tuhan. Itulah yang terus menyertai kehidupan kita yang setiap kami yang ada. Oleh karena itu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam apapun yang menjadi aktivitas hidup mereka sepanjang hari ini. Di dalam dagang mereka diberkati Tuhan, dalam usaha mereka diberkati Tuhan, dalam bisnis mereka diberkati Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan mereka pun diberkati Tuhan, dalam pelayanan mereka pun diberkati Tuhan, dalam segala aspek hidup mereka, bahkan dalam keluarga rumah tangga mereka pun diberkati Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada yang saat ini sedang ada dalam isolasi mandiri, Tuhan juga campur tangan, Tuhan tolong setiap mereka, kiranya oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus, mujizat Tuhan nyatakan, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan doa kesembuhan dalam kehidupan setiap mereka semua yang ada. Hamba-hamba-Mu yang mengalami juga serangan COVID yang ada, Tuhan mampukan mereka, kuatkan iman mereka, kuatkan imun mereka juga yang ada, sehingga mereka dapat melewati segala sesuatu yang mana Tuhan izinkan hal ini, dan mereka boleh berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap mereka yang melakukan aktivitas sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dijauhkan terpapar dari virus corona yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa berkat. Begitupun juga kami berdoa Tuhan memberkati buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala-gembala jemaat yang ada pun Tuhan juga kiranya memberkati setiap mereka yang ada. Sehat, kuat mereka yang ada. Bahkan mereka boleh mengalami hal-hal yang dahsyat di dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa memberkati buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang mengalami baik itu kebanjiran maupun juga gempa, maupun juga hal-hal sebagai bencana alam atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menghalaukan itu semua atas bangsa kami dalam kehidupan selanjutnya, dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ampuni atas dosa dan kesalahan kami. Ampuni atas dosa dan kesalahan bangsa kami yang ada, sehingga belas kasihan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Itu sebabnya kami minta Shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Shalom Allah turun atas kota di mana kami tinggal, atas tempat di mana kami berdomisili. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang ada. Tuhan juga kiranya memberkati kesehatan beliau, berikan hikmat kemampuan di dalam mengelola atas bangsa ini.
memimpin atas bangsa ini bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden yang ada pun Tuhan kiranya juga menolong, memberkati. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa buat para menteri, Tuhan juga kiranya memberkati. Begitupun juga kami berdoa buat para kepala daerah, Tuhan juga kiranya memberkati. Kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat, suster, brother, Tuhan kiranya juga memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus sehingga mereka tidak terpapar dan mereka sehat di dalam menangani setiap masyarakat Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah setiap para medis yang ada. Kami juga berdoa Tuhan berkati Pak Kapolri, berkati juga buat apa yang menjadi tanggung jawabnya yang ada. Kami juga berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin TNI dan Polri yang ada, bahkan juga buat Satpol PP, Tuhan kiranya juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.